draft reformasi. Tidak ada presiden pasca reformasi, hanya Jokowi yang sedang membangun dinasti politik. Yang lain tidak ada. Substansi yang digugat adalah batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Yang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu batas minimal itu 40 tahun. Tapi kemudian digugat oleh banyak pihak. Itu ada 7 penggugat. Nah, di antaranya ada kawan-kawan PSI, kemudian juga ada teman-teman mahasiswa, ada beberapa kepala daerah. Nah, kemudian gugatannya itu tidak hanya sekedar usia, tapi juga hal lain yang menyangkut politis. Nah, sehingga kemudian putusan MK ini ranahnya hukum tapi menyangkut politis. Apa politisnya? Ada gugatan yang boleh di bawah 40 tahun, itu yang penting sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. Nah, inilah yang kemudian menjadi hakim MK berdebat. Yang pada akhirnya kemudian putusannya adalah menolak gugatan. Jadi tetap hakim MK memutuskan bahwa usia minimal syarat calon presiden dan wakil presiden itu 40 tahun. Tapi dalam konteks politisnya boleh di bawah 40 tahun yang pernah menjabat kepala daerah. Nah, ini yang saya pikir kemudian menjadi pangkal dari polemik atau pangkal perdebatannya. Perdebatannya yang pertama adalah tidak ada di bawah usia 40 itu berapa tahun? Yang 17 tahun boleh, bocil-bocil. Yang 20 tahun boleh. Yang berapa tahun itu nggak ada. Yang kedua, itu juga bagi saya keputusan diskriminatif. Gitu, ketika mengabulkan boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Kenapa diskriminatif? Emang pejabat negara cuma kepala daerah. Bagaimana kalau menteri? Bagaimana kalau pernah jadi anggota legislatif? Bagaimana kalau pernah menjadi dubes? Bagaimana kalau pernah menjadi kepala daerah, pejabat negara yang lain? Karena kita banyak sekali lembaga-lembaga koalisi negara di Republik ini. Nah, artinya kalau ini dikabulkan, berarti yang lain tidak boleh dong. Gitu loh. Walaupun usianya di bawah 40 tahun. Nah, ini saya pikir diskriminatif. Makanya kemudian ini bukan lagi ranah MK. Tapi ini adalah ranahnya undang-undang. Sehingga jikapun itu akan dikabulkan, maka harus melalui undang-undang. Nah, sekarang kemudian berpikir pada dampaknya. Dampaknya apa? Sejak awal kan banyak indikasi politis ketika banyak masuk gugatan ke MK. Apa indikasi politisnya? Indikasi politisnya adalah untuk memberikan karpet merah terhadap Gibran atau anak sulungnya Jokowi. Nah, di sini kemudian akan amat sangat berdampak ketika keputusan MK kemarin dibulak-balik apapun, 40 tahun masih tetap, 40 tahun diterima, 40 tahun ditolak. Tapi ketika ada politis kepala daerah, maka ini sama dengan dibolak-balik apapun, Gibran boleh mencalonkan. Kan gitu kira-kira. Nah, ketika kemudian Gibran boleh mencalonkan, di sini akan amat sangat berdampak luar biasa. Minimal ada 4 dampak. Dampak pertama adalah, yang pertama, karena putusan MK memberikan peluang untuk Gibran, sehingga Gibran berpeluang dipinang untuk menjadi calon wakil presiden oleh pasangan manapun. Gitu loh. Nah, ketika kemudian boleh dipinang untuk calon pasangan manapun, berarti sangat mungkin oleh Ganjar, sangat mungkin juga oleh Prabowo. Gitu loh. Nah, sehingga oleh siapapun pinangannya, maka kondisi ini Jokowi sedang mempertegas, membangun politik dinasti kekuasaannya. Dia sebelumnya juga udah bangun dinasti politik. Misalnya dengan Gibran jadi wali kota Solo, Bobi jadi yang merupakan menantunya jadi wali kota Medan, kemudian Anwar Usman jadi ketua MK dan merupakan adik iparnya.
ya kurang dinasti gimana. Ditambah lagi kemudian Gibran hari ini yang diberikan karpet merah melalui pamannya Anwar Usman, itu semakin mempertegas dinasti politik. Nah, yang kedua adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Tidak ada presiden pasca reformasi, hanya Jokowi yang sedang membangun dinasti politik. Yang lain tidak ada. Nah, maka di tangan Jokowi lah runtuhnya amanat reformasi dipertegas. Kenapa? Karena tuntutan reformasi diantaranya menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan dinasti itulah selain kolusi juga nepotisme. Nah, itu kan kemudian berdampak tidak sederhana. Itu loh. Di tengah kemudian kita sedang menata kembali apakah amanat reformasi itu bisa ditegakkan atau tidak, ya malah presidennya. Gitu loh. Nah, sekaligus juga ancaman kualitas demokrasi, masa depan demokrasi itu diruntuhkan bukan oleh siapapun faktor luar, tapi oleh elemen-elemen negara yang ada di dalam, termasuk benteng terakhir hukum Mahkamah Konstitusi. Kemudian dampak yang ketiga akan memperpanas eskalasi politik. Ya, hari ini eskalasi politik sudah panas, tapi dengan Gibran diberikan karpet merah, bagi siapapun kemudian yang memenang Gibran, itu eskalasi politik akan semakin panas. Gitu. Bahkan sekarang sudah dari 2 minggu yang lalu sudah beredaran tersebar meme-meme mahkamah, bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga, bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Kekuasaan. Nah, artinya ini kan menambah eskalasi yang sangat panas, itu loh. Nah, kemudian yang terakhir, ini akan terjadi perang terbuka jika Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo, maka ini akan terjadi perang terbuka atau perang Bratayuda antara Megawati, Ganjar, dan PDIP-nya versus Jokowi, Prabowo, Gibran, dan partai-partai yang di-endorse-nya yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Perang terbuka ini bukan hanya berdampak bagi elit politik, tapi juga bagi rakyat. Bayangin misalnya, pemilu 2019 masih terasa efeknya sampai hari ini. Gitu loh. Prabowo dengan Jokowi sudah nyatu, kita di bawah, masyarakat di bawah, masih ada yang masih marahan gitu loh. Nah, apalagi ini, bagaimana perang terbuka ini dampaknya sampai bawah gitu. Dan ini sangat mungkin akan menggunakan berbagai macam cara, karena sedang perang, kemenangan harus direbut dengan cara apapun dan rakyat yang akan menjadi korban. Begitu dampak